Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Baik lagi sama gue Gopas Tobing di pagelaran IMS 2023. Sekarang kita lagi ada di booth Toyota dan Toyota meluncurkan salah satu mobil baru yaitu Toyota Corolla Cross GR Sport yang perubahannya meliputi eksterior, interior, dan juga fiturnya ada yang nambah juga. Apa aja perubahannya? Yuk langsung aja, ini dia Toyota Corolla Cross GR Sport. Pada 2020, Corolla Cross diperkenalkan dengan dua varian, yaitu mesin konvensional dan juga mesin hybrid. Dan khusus yang mesin hybrid, pada 2023 ini mendapatkan perubahan, yaitu dikeluarkannya versi GR Sport. Peluncuran Corolla Cross GR Sport ini juga menandakan Corolla Cross merupakan mobil pertama hybrid Toyota yang di-GR-in atau mendapatkan sentuhan GR Sport. Ya. Apa aja bedanya? Kita mulai dari eksterior. Yang pertama adalah grill depannya. Ya, ini grill depannya benar-benar full black, dibikin kesan jadi supaya kesan sporty, dan juga berbeda dengan yang biasa. Itu kan yang biasa pakai ada aksen-aksen silver, kalau di sini dibikin full black. Terus di depan sini juga kamera 360 tetap dipertahankan dengan versi hybrid yang biasa, tapi yang perubahan yang kentara adalah di logo Toyotanya. Di logo Toyotanya ini dibikin kayak agak glossy. Ya, itu karena mobil ini sudah disematkan dengan TSS 3.0 ya. Jadi untuk fitur safety, mobil ini mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan dengan disematkannya TSS 3.0 ya. Jadi depan sini kalian juga bisa lihat grillnya itu beda banget. Terus juga dari lampunya. Lampunya kalau yang versi hybrid yang non GR itu memiliki aksen biru-biru. Tapi kalau di sini itu dibikin bening seperti Corolla Cross konvensional. Yaitu karena misalnya kalau dia mempertahankan aksen birunya itu agak kurang masuk ya. Jadi di sini udah sporty, tiba-tiba di sini ada warna birunya, itu agak gimana gitu ya. Jadi nggak kurang matching aja. Terus di depan sini juga perubahannya ada penempatan fog lamp-nya, dia unik ya kalau yang dibandingkan dengan yang biasa. Dan kalau misalnya kalian lihat, itu fog lamp-nya kecil banget. Jadi terlihat sporty dengan guritan fog lamp itu bisa diminimalisir. Dan ini juga memungkinkan karena mobil ini sudah dilengkapi dengan LED fog lamp. Jadi kalau misalnya ukurannya itu bisa diminimalisir, tapi penerangannya tetap optimal. Terus perbedaannya adalah di bawah sini, itu dia dicat sewarna body ya. Tapi untuk bentuk kap mesin dia masih sama dengan yang versi hybrid non GR. Terus di depan sini dia juga ada perubahan di sini. Dia sudah dilengkapi dengan dashcam yang sudah built-in dan sudah menjadi standar dari mobil ini. Dan di depan sini juga ada radar yang merupakan bagian dari TSS. Sekarang kita lihat sampingnya. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Perubahan yang paling kelihatan adalah pada velgnya. Ya, ukurannya masih sama di 18 inci dan dibalut ban berukuran 225/50 R18. Tapi kalau kita lihat, palangnya itu berwarna beda dan bentuknya juga beda. Kalau Corolla Cross Hybrid yang non GR, itu warnanya silver dan ada gunmetal finish yang sedikit lah gitu. Tapi kalau di sini itu gunmetal finishnya dia lebih banyak dibandingkan dengan yang Corolla Cross Hybrid yang non GR, supaya kesannya terlihat lebih sporty. Terus kalau palangnya, kalau yang hybrid non GR itu palangnya lurus, ada 5. Kalau di sini itu dibikin agak mengipas sedikit gitu. Jadi kelihatannya lebih sporty. Terus perbedaan yang kedua adalah dia memiliki body cladding yang di samping sini yang kesannya itu membuat mobil ini memiliki ground clearance yang lebih tinggi dibandingkan dengan Corolla Cross yang ada di sebelah sana. Itu memiliki body cladding samping sini yang lebih standar, lebih konvensional. Kalau di sini tuh kelihatan agak bergerigi, jadi membuat mobil ini kelihatannya kesannya lebih tough gitu. Dan perubahan yang ketiga, dia memiliki two-tone color di atapnya dan bersambung ke spionnya. Jadi kalau kalian bisa lihat di warna putih ini, dia tuh atapnya berwarna hitam dan juga untuk spionnya dia juga berwarna hitam. Terus sisanya ya dia masih sama ya, dia ada emboss Corolla Cross di belakang sini. Terus juga dia masih dilengkapi dengan blind spot monitoring di kedua spionnya ya. Dari samping ya semuanya masih sama ya, sisanya masih sama di samping perubahan yang tadi. Sekarang kita lanjut ke belakang. Ya di bagian belakang sini juga terdapat perubahan yang cukup signifikan. Pertama adalah warna spoilernya. Ya karena dia memiliki two-tone color pada versi GR Sportnya ini, jadi spoilernya ikut berwarna hitam mengikuti warna atapnya. Terus perubahan yang kedua adalah pada lampunya. Yang non GR, yang hybrid, itu lampu belakangnya warnanya biasa ya, merah sama putih. Tapi di varian GR Sport ini, mikanya itu diganti warnanya dengan warna smoke. Jadi bening, tapi ada smoke-smoke-nya gitu.
Jadi kelihatannya lebih sporty ya, tapi memang kalau misalnya yang GR, yang non GR itu kelihatan lebih mewah. Jadi konsepnya memang beda. Kalau yang non GR dia memang mengejar kemewahan, kalau di sini tuh ngejar sportinya. Jadi dibikin seperti ini. Kalau misalnya yang Corolla Cross Hybrid non GR itu dikasih aksen silver di sekitar mata kucingnya. Tapi kalau di sini aksen tersebut dihilangkan, jadi warnanya hitam polos saja. Jadi kelihatan lebih simpel gitu. Oke, setelah ngelihat perubahan di eksteriornya, yuk sekarang kita intip interiornya. Iya, sekarang kita bahas interiornya. Tapi kalau kalian notice kenapa bajunya gua berubah, ya itu karena kemarin pas launching mobilnya belum bisa dilihat interiornya. Jadi cuma bisa lihat eksteriornya aja, mobil masih dikunci. Sekarang di hari kedua udah boleh dibuka, jadi kita bisa lihat interiornya. Ya, perubahan yang kentara di sini ada pada setirnya. Dia sekarang tombolnya bertambah ya, karena dia sudah dilengkapi dengan TSS 3.0. Jadi di sini ada tombol untuk mengatur jarak adaptive cruise control dan tombol untuk mematikan atau menyalakan lane keeping assist-nya. Jadi memang fitur safety-nya bertambah ya. Terus dia di tengah sini juga sudah memakai dashcam yang sudah didapatkan secara standar, yang dimana itu kalau di pabrikan Jepang tidak umum ya. Dan di sini sudah disematkan dashcam, jadi bisa menambah keamanan berkendara. Terus yang berubah lagi adalah kontur joknya, dia berubah sedikit. Dan untuk karpetnya dia sudah ditambahkan emblem GR Sport, jadi tambah sporty gitu. Nah, karpetnya ini nggak cuma di depan aja, tapi di belakang dia juga sudah memakai karpet dengan emboss GR Sport, jadi keren banget. Sisanya dia masih sama ya. Dashboardnya memang sebelah sini sudah soft touch, tapi di bagian depan pengemudi sini dia masih pakai material keras, walaupun memang di sini udah ada aksen jahitannya ya, walaupun kita tahu jahitannya palsu karena ini aksen keras, tiba-tiba ada jahitan, udah pasti jahitannya palsu. Di tengah sini ada satu hal yang gue sayangkan. Kalau misalnya di varian Eropa dan Amerika, itu dia sudah memakai electric parking brake. Nah, kita berharap waktu muncul yang varian GR Sport itu ditambahkan di sini. Tapi ternyata tidak ditambahkan. Jadi di sini masih pakai rem parkir yang di kaki sini saja. Ya, mobil 600 jutaan, tapi ternyata remnya masih mechanical, belum elektrik, itu agak disayangkan sih. Ini mobil ini sudah menganut udah ditambahkan emblem GR, jadi kalau misalnya ditambahkan di sini tuh rem parkirnya, dia akan lebih sporty. Kalau di sini itu kerasa bawa mobil penumpang biasa sih. Dan hal yang kita sayangkan lagi adalah head unitnya. Head unitnya ini, 2023 masih pakai head unit tabung kayak gini, kelihatan outdated banget dan kelihatan aftermarket banget. Seenggaknya dia bisa bikin yang lebih integrated karena harganya juga sudah cukup mahal. Tapi di sini kok masih pakai yang aftermarket gini ya, kelihatan aftermarket banget. Jadi kelihatan kayak mobil murah gitu. Kenapa nggak dipakein integrated aja? Tapi setidaknya mobil ini sudah ditambahkan wireless charging, yang dimana itu nggak ada di Corolla Cross Hybrid yang non GR. Nah, sisanya untuk legroom, headroom, footroom itu semuanya masih sama karena secara basis dan secara ukuran mobil ini masih memiliki ukuran yang sama, tidak ada perubahan sama sekali. Terus juga mobil ini juga masih menggunakan sunroof di atas ini, jadi kerasa mahalnya. Oke, kita sampai juga di bagian kesimpulan dari review Corolla Cross Hybrid GR Sport. Ya, jadi kami melihat bahwa penyegaran ini dilakukan untuk menunjukkan taji Corolla Cross di Indonesia yang sudah sempat meredup. Ini terlihat dari data penjualan yang cukup rendah ya jika dibandingkan dengan model-model Toyota yang lainnya. Jadi Toyota Indonesia melakukan penyegaran melalui versi GR Sport ini. Ya, penyegaran cukup positif, apalagi ditambah dengan mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem sensing yang cukup advance ya di TSS 3.0 dan membuat mobil ini memiliki perubahan harga. Ya, tadi kita sudah mendengar beberapa kabar mobil ini akan dibanderol di harga 600 jutaan. Ya, memang pada pagelaran IMS 2023 ini harga resminya belum diumumkan, jadi ya hanya bisa dari pihak TAM hanya bisa memberikan spekulasi range harga saja. Tapi kalau harganya segitu dibandingkan dengan rivalnya, mobil ini memiliki harga yang paling premium. Tapi ingat, di kelasnya mobil ini merupakan satu-satunya yang memiliki mesin hybrid. Jadi harga tersebut menurut kami cukup worth it untuk ditebus oleh konsumen. Oke CVT, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga di Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan juga berita mengenai otomotif, terutama di IMS 2023 kali ini. Dan apabila kalian tertarik untuk melakukan inden dari Toyota Cross Hybrid GR Sport ini, kalian bisa main-main ke website kita dan isi data kalian, dan nanti indennya kita yang urus. Dan kalau unitnya udah ada, nanti unit test drive-nya akan kita antar ke tempat kalian. Jadi kalian nggak harus capek-capek ke dealer terdekat dari tempat tinggal kalian. Tinggal nunggu di rumah aja atau di kantor aja, kita akan antarkan unitnya ke tempat kalian. Oke CVTs, go pas tobing, pamit dulu.